Oke, dah. Ini dulu. Oke, ketika ada penyematan, benar. Ketika ada penyematan, misalnya kambing adalah lembu. Lagi. Oke, ada yang mengatakan kambing adalah lembu. Namun kita nggak mau terima nih orang yang bilang kambing adalah lembu. Namun ketika disebutkan kambing yang namanya lembu berkaki 4, apakah kemudian kambing tidak berkaki 4? Sama seperti dikatakan, Inni Rabbi wa Rabbukum fa'buduh dalam Al-Maryam. Ini Tuhanku dan ini Tuhanmu, maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Kita lihat di Lukas 4 ayat 8. Ya, Lukas 4 ayat 8. Ini Tuhanku dan ini Tuhanmu, maka sembahlah dia. Match nggak? Match. Apakah match di tentang kebenaran tidak boleh dituliskan? Bukan rasul, dia siapa? Nggak jelas. Makanya saya bilang tadi, ketika narasi ke arah sesuatu, nggak usah teriak-teriak. bukan soal endorse, Bang. Jika ini konklusi akal, kenapa tidak disematkan? Misalnya gini, kita menolak kambing dan lembu. Kambing ada lembu kita tolak. Tapi ketika disebutkan lembu berkaki 4, sama seperti kambing, kenapa harus kita tolak? Sama seperti disebutkan dalam Maryam, ini Tuhanku dan ini Tuhanmu, maka sembahlah dia. Kenapa kita harus menolak Lukas? Jika yang benar maka benar, jika yang salah maka salah, Pak. Ya kalau Lukas ini siapa? Kok bisa dibenarkan oleh Quran? Masih nggak ngerti deh. Nggak bisa dong. Karena Bang, gini, ketika ada ayat yang mengatakan kambing, ketika ada tolong di mute, ketika dikatakan kambing adalah lembu, maka kita tolak. Di akal kita nggak mungkin yang namanya kambing adalah lembu. Namun jika dikatakan kedua binatang ini kakinya 4, masa kita tolak juga? Sama seperti dikatakan dalam Al-Maryam, Inni Rabbi wa Rabbukum fa'buduh hadza siratul mustaqim. Disebutkan dalam Lukas 4 ayat 8, ini Tuhanku dan ini Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Masa kita tolak juga? Ini kan konsekuensi logik, Pak. Dia lagi sarkas itu, Bang. Dia lagi sarkas. Paham? Enggak, kamu udah bicaranya. Jadi Quran membenarkan tulisan Lukas yang dituduhkan oleh di mana itu Al-Quran membenarkan tulisan Lukas? Membenarkan kebenaran. Mengkonfirmasi. Dia lagi sarkasme dia ngejek. Mengkonfirmasi, ya kan? Membenarkan tuh mengkonfirmasi betul apa yang ditulis di Injil tentang si Yahya Pembaptis itu. Ya kalau itu kejadian yang sebenarnya kenapa tidak? Ya, kalau itu sebenarnya kenapa tidak? Maksudnya Shema Israel Adonai Elohinu Ehad. Musa menyatakan Tuhan itu satu. Kul huwallah juga mengatakan Tuhan itu satu. Lah kenapa tidak diterima orang konsekuensi logik? Paham? Apakah itu Shema Israel Yahova? Apakah itu jadinya apakah nama Al-Quran Allah itu mencontek? Yahova? Jangan gitulah. Gimana sih? Sedangkan yang menurut gajah bahas itu Yahova, harus matang dulu dalam bertanya gitu. Ini saya sapa dulu nih, Kang Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bahwa Shema Israel itu mengatakan Yahova Ehad, bukan Allah Ehad, bukan. Oke. Ya, beda Oke, fine. Siap. Enak kali. Ya, berarti kita udah nggak mau bahas soal benang merah dan seterusnya lagi ya. nggak akan dapat itu, Bang. Udah nggak akan dapat itu, Bang. Benang merah tuh udah bukti dokumenter, tapi isi. Sekarang kita lagi bicara isi. Oh iya, kalau mau bahas kitab yang nggak ada sanad dan nggak ada benang merahnya itu ya ngobrol ya itu tadi saya bilang ngobrol cita-cita mangan-angan. Jadi saya undur Gosip aja gosip. Ya udah jelas tuh. Saya undur diri dulu ya. Benang merahnya yang tidak bersana. Abang-abangku Ternyata di sini. dikisahkan ulang di Quran. Ya, jadi benang merahnya ada di Quran. Di Al-Quran nggak menceritakan Lukas, di Al-Quran menceritakan Isanya, paham nggak sih? Menceritakan konsekuensi logik yang seluruh manusia punya akal untuk Tahun sebelumnya Lukas sudah Maha benar Allah tulis. dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum. Bang Jibril mau kemana? Udah jam 7 belum. Kayak Bang Jibril kalau tadi sih yang fokusnya inti awalnya adalah tadinya sih saya masih belum selesai dengan yang kalau begitu mana Taurat, Zabur dan Injil yang dibenarkan oleh Al-Quran itu dan bahwa itu dituliskan terjaga ya artinya itu belum saya dapat gitu dari Bang Jibril sama Bang Daman karena tadi sepakat itu yang soal sanad sama carbon dating semua tadi berarti nggak lagi nyetir ya? Sebentar bahwa sepakat itu ada. Nah
keadaan dan ketiadaannya itu kan tadi kita bicara. Nah, artinya pada saat bersepakat adanya itu Ya udah, yang udah, udah. mana? Biar terjawab. Pernah ada nggak? Pernah ada. Nah, pernah ada kapan? Kalau pernah ada berarti adalah yang pernah melihat itu. Karena gini kan teman-teman ini meneliti gitu kan. Saya senang tadi bilang bahwa teman-teman meneliti dulu gitu. Nah, artinya meneliti itu bahwa yang terjaga kata Al-Maidah 48 ini ada gitu kan. Nah, ada yang terjaga. Enggak ada. Tuhan enggak pernah mempremiskan Yang terjaga menjaga Taurat dan Al-Quran. Injil. Yang Oh, terjaga sebentar, Al-Quran. sebentar, kita baca Al-Maidahnya ya Bang sebentar. Oke. Bang Dibli itu persepsinya lewat hardware. Sekarang kita ngomong softwarenya di hardware gitu loh. Kita nggak punya Persepsi hardware gimana sih? meneliti ya. Abad keempat Oke. mungkin mereka meeting rapat ya, bikin kodeks Persepsi ya. hardware. Iya. Soalnya udah di kantor nih Kita saya nggak ngomong pegang software deh. Al-Quran. Enggak, bilang aja Selamat. Al-Maryam berapa gitu. Kita baca. Oke, ini sekarang kita Al-Maidah bantu, kita sebentar bantu. ya. Ya. Saya baca aja yang dari 46 sampai 48 fokus saya ya. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan berarti ada kelanjutan ya yaitu Taurat dan kami Bener. menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya itu terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa ya, untuk orang-orang bertakwa pada saat itu. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Berarti harus sesuai dengan apa yang ada di Injil. Nah, itu. Iya benar. Petunjuk dan Berarti cahaya juga ada. Injil Bedanya di datang mana? kan membenarkan Satu lagi. kitab-kitab terdahulu kan. Satu lagi sebentar. Enggak, Putri, sorry, terjaganya di mana barusan? Ini satu lagi sebentar. Dan Oh, ada. kami telah menurunkan kitab dalam kurung Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Yang dijaga Al-Quran yang dijaga. Al-Quran yang dijaga. Sebentar. Jangan Oke, gitu. oke, oke. Ini garis bawah. Oh, ada lagi. Yang membenarkan kitab-kitab yang Sebelumnya. diturunkan sebelumnya. Siapa yang membenarkan? Dan- Al-Quran. Dan Iya. menjaganya yang dijaga Dan- Al-Quran. Astaga, Gak gini. paham. Dan kami Gak paham menurunkan bahasanya, kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran. Yang Benar. membenarkan. Diturunkan kan Al-Quran kan? Sudah. Oke, lanjut. Yang membenarkan kitab-kitab yang Ya. diturunkan sebelumnya. Oke, dia benarkan. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan Iya, dia menjaga- benarkan. Ya Pak Apis Sumut sabar. Hah. Yang membenarkan Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, artinya membenarkan Iya. Taurat dan Injil Oke. dan menjaga. Menjaganya ya siapa Yang yang dijaga? dijaga Al-Quran. Yang dijaga Al-Quran. Kan ada nyanya. Ya Allah. Wah, Ya. kalau Yang gitu, diturunkan kalau gitu siapa? bedanya ya. Sebentar. Gak paham. Yang salah berarti Allah sendiri Sebentar. tidak menjaga Taurat dan Jangan, Injil. jangan, Mestinya sebentar. dijaga dong. Masa Oh pilih enggak kanan, gitu Quran yang penjelasannya. dijaga? Sebentar, Enggak sebentar, gitu. sebentar. Lanjut. Nanti saya buka Sama-sama konsekuensi kita logik pulang kok nggak lagi. dijaga. Sebentar. Ayat itu dulu, kasih on Makanya ayat jangan berapa? potong. Biar saya Lanjut, bahas lanjut. itunya. Ayat Ya, berapa lanjut. tadi? Maryam ayat Al-Maidah berapa? 48. Al-Maidah 48. Oke, siap. Maka saya panjangin lagi nih masih ada ya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Kita jawab Ya, pakai skema perkara ya. bahasa aja udah terjawab itu nanti. Boleh sebentar. Perkara mereka berarti perkara yang waktu apa yang diturunkan Injil itu orang-orang yang diturunkan Injil itu janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Artinya bahwa kebenaran yang di Injil itu adalah benar. Jadi Benar, kalau ada yang ya. mengatakan bahwa Yang bilang salah Injil siapa? itu sebentar, jangan dipotong. Itu tidak janganlah kamu mengikuti orang yang menyatakan bahwa Injil tidak benar gitu. Untuk setiap umat di antara kamu. Ya, Injil yang benar itu Kan? yang mana kan gitu? Jangan dulu sebentar, belum selesai. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan satu umat aja. Kalau tetapi Allah hendak menguji kamu katanya. Ya, Berarti iya kan itu ini ada jawabannya. ujian. Wah, asik banget tuh. Sebentar, yang telah diberikannya kepadamu maka berlomba-lomba berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu diperselisihkan. Nah, artinya banyak dari zaman dulu itu berselisih bahwa yang Oh, sampai tafsir sekarang nih. kita Ini tafsir perselisihkan. Mbak Sion nih. Ini tafsirnya nih. Iya, Ayatnya udah iya. selesai di situ. Di tafsir. Sudah selesai. Oke, Bahwa siap. banyak yang diperselisihkan, tetapi Ah. ya, nah makanya bahwa banyak yang orang berselisih, tetapi untuk perkara itu kita kembali lagi ke yang 47 tadi bahwa hendaklah mengikuti Injil hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Nah, artinya kan tadi kita ngomongin Allah itu
Isa itu diturunkan. Ini kita jangan ngomongin Kristen ya, kita ngomong fokus ke Islam nih gitu kan. Bahwa Anda ini di kitab yang terjaga loh, Bu. Iya, Ya, ya, bentar ya. Mancan, Mancan. Iya, Bang Chan. Kalau urusan tafsir urusan saya nih. Iya, iya. Nah, terus bahwa itu ada Injil. Nah, ada Injil dan Taurat itu dibenarkan dan bahwa itu terjaga gitu. Nah, Yang ya dan Di mana? orang-orang Di terjaganya di mana? Nggak ada, yang terjaga itu Quran. ya sudah. Berarti Quran yang Terjaga sama terjaga. Salah persepsi, Aduh. yo. Quran terjaga benar. Yang terjaga Injil, yang penjaganya Al-Quran gitu loh. Ya, sudah. Terus? Al-Quran menjaga Injil. Nah, Injil yang Bukan, menjaga Al-Quran itu terjaga, tidak Iya, dirubah-rubah Al-Quran, oke. seperti halnya Injil Iya. dan Iya, Zabur Kang dan Chan. Taurat dan Zabur. Iya Kang Chan, oke. Al-Quran terjaga. Berarti artinya apakah kitab-kitab Allah itu yang terdahulu itu tidak terjaga? oleh Tidak Allah? terjaga. Tidak terjaga. Enggak, ada alasannya Kenapa itu. tidak terjaga? Ada alasannya. Ada alasan. Karena untuk umat-umat tuh sebelumnya, untuk Bukan nabi-nabi itu, lokal. bukan itu. Ada itu. Ada hadis Nabi bahkan itu. Wa ma arsalna dan Enggak. wa ma Ini- arsalna Ini udah perang ayat nih. Izin ya, Maha benar Allah. Bukan ini, sebentar, Assalamualaikum sebentar. Ini warahmatullahi bukan wabarakatuh. perang, ini lebih ke gini loh. Maksudnya gini, bukan lebih ke perang ya kan? Ini kita pengen Bukan ke perang. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Udah, nggak apa-apa. Iya. Yon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kemana Bang Bang Jibril? Jibril. Mau istirahat Bang Jibril. Dia mau bawa pulang hardware-nya, mau dibawa pulang hardware. Setiap Soal software. gini Bu Sion ya. Silakan ya. Jadi gini, kalau kita punya premis, pasti satu premisnya itu pasti punya klaim. Pastikan klaimnya itu punya backup data atau ada argumen yang bisa mendukung itu. Satu, kalau tidak ada, khawatir nanti ditekuk di tengah jalan. Satu itu. Yang kedua, begini. Kalau ada premis yang lain yang punya backup data yang baik, pegang itu. Nah, premisnya adalah bahwa yang terjaga adalah Al-Quran. Apa dasarnya datanya nih? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah yang telah menurunkan Al-Quran, Az-Zikra, sesungguhnya dan kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya, lahafizun. Diksinya begitu. Tapi tidak ada diksi itu untuk agama-agama yang lain, atau untuk kitab-kitab yang lain. Mohon maaf, anak di kamar mandi. Gini, Kak Sion. Kalau kita di bahasa Indonesia, begini, Kak Sion. Nah, ini kita bahas secara sastra dulu ya. Nah, biar dapat itu. Nih, pemahaman di situ ya, ayat itu. Nih, secara ilmu Al-Qur'an kan Al-Qur'an nggak boleh ditebak-tebak ya, dan turun nggak di Ciamis dan Cikarang ya, pasti turun di Arab dengan konsekuensi bahasa Arab. Kalau kita di bahasa Indonesia, Kak Sion, kata-katanya ataupun dia, ini nggak ada perubahannya, tetapnya dan dia. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, Kakak Sion, artinya itu ada konsekuen. Misalnya kita lihat di ayat tersebut menulis hu ya. Kata-kata hu ataupun nya juga arti hu. Ada kata-kata hum. Ya, hum artinya nya juga. Akan tetapi perbedaannya, tahu nggak apa? Hu ini mufrad untuk tunggal. Ini untuk banyak. Kata-kata di situ hu untuk menunjukkan apa? Apa yang Allah jaga Al-Qur'an tunggal. Ya. Kalau seandainya di situ hum, maka semua kitab dijaga Allah. Namun kemudian kita membangun, loh kenapa kok nggak dijaga Allah Injil dan Taurat? Kan saya udah bangun konsekuensi logik tadi. Konsekuensi logik, contoh gini. Apa tadi ayat kelanjutannya? Andaikan Allah Allah itu dengan kun fayakunnya bisa membuat kamu satu umat saja. Nggak akan menginterpretasikan Tuhan adalah api, Tuhan adalah Yesus, Tuhan adalah Buddha, Tuhan adalah Hindu, Tuhan adalah Zeus, Hera, Hades. Tuhan bisa loh, tinggal kun fayakun. Langsung semua paham bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Tuhan mengujimu. Apa yang diuji Allah? Akal. Untuk kemudian akal ini ketika dari ibumu mengatakan kodok adalah Tuhanmu, akalmu bisa berpikir kodok ini lemah, nggak mungkin jadi Tuhanku. Itulah arti pengujian di sini. Maka sekarang Kakak Sion, kemudian untuk kemudian diuji, yaitu dengan ini contoh. Kalau seandainya Injil ini dan Taurat ini sama seperti Al-Quran, artinya apa? Dirunutkan secara jelas, pemahaman dengan sangat jelas, semuanya secara jelas, perunutan asal dari Yesus, tidak ada persimpangan, tidak ada perubahan. Taurat pun sama, tidak ada persimpangan, tidak ada perubahan, tidak ada apapun. Maka menunjukkan apa? Al-Quran datang
Apa kata yang yang mengimani Taurat? Apaan? Orang kitab kami udah jelas. Apaan? Orang kitab kami udah jelas. Orang yang mengatakan Injil. Maka Al-Quran akan ditolak. Iya. Udah, maka Al-Quran akan tolak. Namun tujuan Allah Ta'ala ingin membuktikan inilah akal manusia. Saat kuturunkan kebenaran di dalam Taurat mereka ubah. Maka di dalam ayat yang kakak Sion bawa tadi, adanya Isa datang dengan Injil membenarkan kitab sebelumnya. Itu di Injil dijelaskan kembali melalui lisan Nabi Isa tentang bahwa di dalam Taurat itu tidak pernah ada. Akan tetapi ada satu ayat dalam Al-Quran mengatakan apa? Ketika Taurat itu diubah-ubah, mereka menuhankan pada rabi-rabinya, di mana para rabi-rabi ini mengubah kembali cerita-cerita orang yang mulia. Lot, Nuh, Daud, siapapun difitnah. Kemudian Injil yang diberitakan Nabi Isa memberitakan kembali bahwa cerita itu tidak benar. Kemudian diubah lagi Injil ini sehingga terbagi kepada Nasrani, Yakubiyah, Nasturiyah, Malakaniyah tentang yang bersifat Islamiyah, di mana ya Nasturiyah mengatakan dia adalah Wones ya, kita mengenal sekarang dengan Wones, artinya apa? Dia pure Tuhan tanpa ada kaitan dengan Elohim. Enggak, itu internal Islam. Terserah mau dipercaya ataupun tidak. Menunjukkan apa? Datanglah Al-Quran yang kemudian membenarkan kembali yang telah diubah dan kemudian Allah berjanji akan menjaganya. Artinya apa? Di dalam Al-Quran tadi ada kata-kata menguji. Artinya menguji apa? Nih aku turunkan Taurat, mau nggak kau imani? Diuji mereka, nggak mau imani. Ubah diubah. Datang Injil, membenarkan kembali Taurat seperti ayat tadi. Ini aku turunin Injil, kata Tuhan. Kayak mana? Imani nggak? Nggak mau. Artinya apa? Diubah lagi. Datang Al-Quran yang dijamin dijaga, yang dijamin periwayatannya sah, yang dijamin pola pikirnya tidak pernah berbenturan. Hingga akhirnya apa? Al-Quran ini diterima. Dan Allah yang menjaganya. Aydaman, sekarang gini. tidak ada perubahan. Aydaman, begini. Justru gini. Justru yang Iya. ayat yang yang dibawa oleh Kakak Sion tadi justru membenarkan Al-Quran. Iya. Makasih banget gitu. Nah gini, Bu Sion dan teman-teman Kristen. Jadi Muslim dia bisa mengklaim bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah tidak eksis lagi, atau paling banter tercampur-campur, atau paling banter sudah terkotori. Dengan apa? Karena dalil ada. Dalil dalam Quran. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Teksnya bilang begitu. Celaka orang-orang yang telah mengubah-ubah dengan tangan mereka sendiri, dengan tangan mereka. Sumayakuluna hada min indillah. Kemudian ini dari Tuhan, wa ma huwa min indillah, padahal ini bukan dari Tuhan. Ini teksnya dari Quran begitu. Nah, dengan standar yang sama, kita coba pertanyakan kepada teman-teman Kristen. Contoh di Lukas 1:14, Yesus memberitakan Injil Allah. Ketika Yohanes ditangkap di Galilea. Di Kisah Para Rasul 8:35, Filipus berbicara bertolak dari nas. Original teksnya itu grapo. Grapo itu tertulis naskah manuskrip memberitakan Injil Yesus. Nah, pertanyaannya, karena kalian tidak punya klaim seperti Islam, tolong dibantu. Di mana tunjukkan Injil Yesus, Injil Allah itu? Bisa nggak? Kalau tidak bisa, bagaimana mungkin kalian bisa memberikan pertanyaan kepada kita? Nah, saya minta tunjukkan Injil Yesus, Injil Allah yang diadres oleh Lukas 1:14 dan Kisah Para Rasul 8:35. Silakan. Gini, Kang Chan. Kang Chan kalau mau tentang Injil dan Taurat, itu nanti kita punya sesinya nanti biar sesinya enak gitu. Karena gini, tadi kan kita ngomonginnya benang merah nih. Iya, Tadi kita di diklaim- situ. Posisi kita di Bang situ. Chan. Sebentar Bang Chan, sabar. Tadi kan diklaim bahwa ini ada terputus nih sama Bang Jibril tuh tadi terputus nih bahwa keluarannya abad 1 tetapi kenapa di abad keempat baru ada Alkitab gitu kan. Nah, makanya jadi saya Keluaran itu bertanya bukan abad gitu. 1. Kok keluaran abad 1? Sebentar Kang Chan. Keluaran itu Itu abad tadi- abad 3 sebelum Masehi. Ya sudah Tanakh tadi itu. Bang Jibril sih tadi yang buka Gak ada layar. yang abad 1. Ya. Terus? Nah terus udah gitu akhirnya kita bertanya lah gitu kan, kalau begitu benang merahnya di Al-Quran itu seperti apa dari Taurat, Zabur dan Injil yang tadi. Nah artinya gini, kalau sekarang kan teman-teman beranggapan bahwa Injil ya atau Biblos yang dipakai orang Kristen sekarang ini itu tulisan manusia lah apalah kan gitu, seperti itulah. Nah sekarang
pertanyaannya bahwa yang dibenarkan di dalam Al-Quran gitu kan, berarti ini kan harusnya ada keterikatan dong dengan Zabur, Injil dan Taurat itu. Nah, pertanyaannya Injil, Zabur dan Taurat yang dibenarkan itu, ya, yang mana sebetulnya? Karena ini kan dia di dalamnya ada petunjuk dan cahaya gitu, yang dan teman-teman meneliti gitu kan, meneliti. Nah, Dia yang apakah dia yang sebentar. mengantarkan dia yang mengantarkan pada tahu. Sabar Bang Chan. Tapi nggak sebentar Bang kemana-mana Chan. jadinya. Ya, sebentar. Pada saat ini diteliti sama teman-teman gitu kan, nah tertelitikah bahwa kan kalau memang berasumsi bahwa tadi itu kan sudah ditulis manusia apa nggak apa-apa, itu kan sudahlah, itu kan kita tidak melihat Biblos itu. Tetapi lebih ke Al-Qur'annya sendiri, apakah jauh Nggak, poinnya meneliti apa sih, kepada Pak Busion? Poinnya kasih poin langsung supaya fokus. Oh, ini adalah On the point. Kancan dan teman-teman kan sudah meneliti. Nah, artinya penelitiannya ini Injil, Taurat dan Zaburnya itu tadi bersepakat ada. Nah, ada itu yang mana? Siapa yang bilang ada? Kang Chan Kan baru sudah masuk dirubah-rubah. soalnya. Sebentar Kang Chan. Tadi nggak Kang Chan. dengar ya apa yang dikatakan Sebentar. kita katakan ya? Sebenarnya Kang Chan itu baru masuk soalnya. Tadi ada dan Iya. tadi juga sempat dengar Bang Daman bilang sempat ada. Nah, sempat ada Oh, itu kalau dulu berarti- ada memang betul. Pernah Pernah ada, betul. Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat Ya, kepada zamannya Nabi ya Musa, Zabur kepada Nabi Daud. Memang pernah ada, setelah dirubah-rubah. Jadi makanya saya boleh saya ngomong nggak nih supaya sopan? Enggak, pertanyaan saya gimana statusnya ini Iya, supaya iya, ini benang saya merahnya jawab kita ya. lihat. Kalau Kang Chan, saya teman-teman, jawab boleh nggak? ya silakan jawab. Nah, begini ya, Kang Chan tadi kan menyatakan Yeshua memberitakan Injil Allah ya. Ya. Lalu Injilnya di mana gitu kan maksudnya. Lalu murid-murid mengabarkan Injil Yesus. Injilnya yang mana kan gitu. Betul. Nah, kalau Kang Chan cermat baca Lukas 3 ayat 8 ayat Lukas 3 ayat 18 itu menyatakan bahwa Yohanes juga memberitakan Injil. Nah, kalau memberitakan Injil, loh, apakah benar Yohanes Pembaptis diberikan Injil? Jadi begini ya, artinya yang dipahami Kang Chan salah. Bukan Injil yang diberitakan itu bukan sebuah kitab, tetapi sebuah kabar berita baik. Gini ya. Betul. Nah, Makanya itu saya bilang, Yohanes. makanya tadi saya dengerin Pak. Ya. Makanya tadi saya bawa 2 ayat. Kisah Para Rasul 8:35. Bapak cek di situ. Kan Ya, kalian saya paham itu, selalu ya. sebentar dulu. Bapak salah. Bapak kalian selalu beralasan Injil itu adalah Yesus. Injil itu kabar baik. Sekarang buka Kisah Para Rasul pasal 8 nomor 35. Itu disebutkan nas, grapo, manuskrip, naskah. Coba Ya lihat. gitu ya. Nas itu berarti ayat-ayat ya. Dibuka ayatnya, dibuka. Kisah Para Rasul pasal 8 nomor 35. Silakan buka. Lalu buka teks original teksnya, grapo itu. Kan kalian selalu beralasan kalau Injil itu adalah Oke, Yesus. gini, Kalau Injil maka- dulu. sebentar. Kalau kalian Oke, beralasan kita- Injil itu adalah Yesus, kabar Sebentar, baik. kita baca dulu lah. Galatia pasal 1 nomor 6 mengatakan, kenapa kamu mau masuk Bang Chan, gini, meninggalkan Bang Chan. Injil ini kepada Injil-Injil yang lain? Yesus yang mana ya lagi yang ada di dalam literatur Kita kalian? langsung Sebentar. berapa? Pak Ayel, sebentar. Kalau memang mau ke Alkitab, nanti kita ke Alkitab. Sekarang kita selesaikan dulu Injil dan Tauratnya. Kalau Kenapa memang nggak mau? Tidak ada Kenapa berarti. Anda menghindar dari situ? Bukan, Kan kita mau nanti- nyari benang merah katanya. Nanti kita akan lanjut. Kita akan lanjut, Bang Chan. Makanya sabar. Ya jangan menghindar kalau gitu. Kita kan Bukan nyari benang merah. menghindar, Kang Chan, bukan menghindar. Sabar. Dengar. Sekarang kan gini. Nah, posisi apakah kita di akan situ selesai- kalau sabar Ya, kita sebentar. bersabar di posisi itulah. Ya sudah, gini berarti siap, artinya silakan. sekarang saya kunci lagi bahwa itu pernah ada dan akhirnya Injil, Zabur dan Taurat itu tidak ada sekarang. Iya. Berdasarkan Al-Qur'an. Oke. Iya. Kalau tidak ada sekarang pertanyaannya, kalau begitu apakah pernah ada nubuatan tentang Nabi Muhammad sebelumnya? Ada. Di mana? Di dalam Taurat itu, di dalam Injil itu berdasarkan Al-Qur'an yang sudah Taurat tidak yang ada. mana? Taurat yang mana? Di dalam Injil itu. Injil yang mana? Kan yang sudah tidak ada saya bilang. Asli lah. Loh. Yang asli, yang original. Mana ada? Lain, Ada maksudnya dia ke Kak Kasion situ ngajak bunuh diri lagi nih. seorang penolong yang lain. Kan yang sudah tidak ada. Saya bilang. Nah, sekarang satu ya. Sekarang udah ya. Kita Oke, sekarang bersabar gini, di poin nubuatan kita. Nabi Muhammad itu ada di Injil dan Taurat. Itu di Injil dan Taurat yang mana? Yang Pasal sudah tidak berapa? ada. Sudah Anda tidak dengar ada. saya. Berarti bagaimana kalian meneliti bahwa memang Di benar Injil ada yang nubuatan sudah tentang tidak Nabi ada. Muhammad itu kan nggak ada, tapi Injil Tauratnya nggak ada. Terus kalian dikatakan menelitinya Kan Dalam- disebutkan. Berarti itu Dalam hanya klaim Al-Quran dari sudah Quran. dibilang. Ya, berarti itu hanya klaim di Al-Quran berarti itu saja. statusnya klaim dari Quran. Terputus. Oke, sip clear ya. Nah, Clear, sudah. terputus clear. ya. Itu klaim dari Quran. Sip. Sekarang tunjukkan di mana Injil Yesus, Injil Allah yang dikabarkan di Kisah Para Rasul pasal 8 nomor 35, di Lukas 1 nomor 14
14 dan jangan Iya. katakan jangan menjadi otak tengil yang mengatakan Injil itu Yesus karena kalian akan Oke. berpegang dengan Galatia 1 Oke. nomor 6. Silakan. Kang Chan Tunjukkan di sebentar, mana. berarti gini, sebentar. Nah. Kita close dulu yang tadi bahwa artinya Ini memang di yang situ. terputus itu adalah Kenapa Al-Quran. kalian itu menghindar Sebentar, dari Bible Kang kalian? Chan, bukan menghindar, ini kita akan lanjut. Artinya kita close dulu Katanya yang mau tadi. nyari benang merah. Sebentar supaya nggak bolak-balik. Artinya terputus nih, nggak ada benang merah lagi nih untuk Al-Quran dari Taurat dan Injil itu nggak ada. Apa ini orang? Di mana enggak? Terus, Anda ini ngoceh Gimana kemana-mana nggak hanya adanya? membuat nah kesimpulan. tadi saya nanya di mana? Di mana? Apanya? Dengerin. Yang kamu Dalilnya. tanya apa? Saya ingin membuktikan. Di mana dalilnya Kalau tentang nubuatan kalau Nabi Muhammad? kalau Tadi kan dibilang Al-Quran Taurat itu dan Injil, dia tapi tidak ada. Ya kan? Kalau Katanya Al-Quran udah nggak dia ada. punya Gimana? dia bukan hanya punya benang merah, dia punya Nggak, sebentar, Kang Chan, tambang. jangan dulu ketawa. Tadi udah close, udah selesai. Tadi katanya nggak Belum, ada. Ini orang ini kenapa sih Putri ini? Anda masalah apa Taurat- dengan diskusi? Taurat Nggak, dan Anda ada Injilnya. masalah apa sih dengan Kan, diskusi? Kang Chan nggak ada masalah. Kang Chan tadi Nah, kalau nggak ada udah masalah, close. kita diskusi by step lah, Putri. Iya, artinya Santai, sudah Putri. close bahwa tadi itu Taurat dan Injilnya tidak ada, betul toh? Iya, yang dulu, iya betul. Terus masalahnya apa? Nah, close berarti tidak ada, itu terputus dari Taurat dan Injil ya. Makanya Oke, siap. selesai, Sekarang, selesai. sekarang, Oke, selesai. sekarang, tolong dijawab di mana Injil Yesus, Injil Allah yang diadres di Kisah Rasul 835 dan Ya, Lukas. silakan. Itu Pak Ya. Ayo Pintar akan menjelaskan yang tadi. Silakan Pak. Anda jelaskan. Ya saya Loh, dulu. sama kalau aja Kang Pak Ayo Chan. Pintar juga sama kok. Maka nggak ada Ya, bedanya. saya jelasin ya Kang Chan, ya. Ya. Injil yang ada banyak pemberita Injil. Yang pertama sebelum Yesua datang adalah Yohanes. Yohanes memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil yang dikabarkan Yohanes adalah bahwa Mesias sudah datang. Itu poinnya ya. Karena Yohanes memiliki roh Elia yang menyatakan bahwa dia akan mempersiapkan jalan kedatangan Yesua, kedatangan Mesias. Saya nggak Itulah nanya itu, Injilnya. Pak. Yang saya tanya, di mana nas Jangan Injil dulu kena. Yesus? Ini saya kasih paham dulu tentang makna Injil secara Nggak mau. etimologi. Saya nggak mau Sebentar, nanya nanti itu. saya kasih Kalau jelas ya. Pak Saya Kang mau Chan nggak nanya mau- Injil kalau nggak seperti mau kalian paham, tanya kepada Kang Chan, kita. Kalau nggak mau paham, Loh, ya nggak karena mau menerima, dalam ya pemahaman Kang Chan, pemahaman Loh, sekarang Injil arti nas pada apa? umumnya, Arti nas Injil apa? dianggap Sekarang sebuah saya tanya ke kitab. Pak Yo. Arti nas dan original teks itu grapo. Grapo itu naskah. Itu artinya apa saya tanya? Ya, sebentar dulu, jangan ke situ dulu. Makanya saya kasih Memang di situ boleh izin pertanyaannya. Bukan Kang Chan dengar, pasal Kang Chan, pasal Kang Chan. nomor 35. Kang Chan belajar definisi mendengar Injil dong, menurut Kang Chan. Kang Chan dulu dong. Definisi Injil Kang Chan kan berbeda dengan kita. Kalau berdasarkan kisah para rasul pasal 8 nomor 35, No, berdasarkan sebentar, saya bacakan ya, definisi dengerin, dulu saya dong. bacakan, Harus saya bacakan. adil dong. Maka Kang Chan mulailah harus adil Filipus dalam pikiran, Anda, ya. kalian ini Silakan, kalian Harus adil. kalian ini repot ya. Biarkan Dengar, dulu, kalian mau biarkan diskusi dulu. baik, Sebentar step dulu. by step. Kan tadi kasih saya kesempatan bicara tapi dipotong. Tapi saya tidak bertanya terkait Injil apa. Nah, ini yang saya makanya saya tanya bilang. itu adalah Kang di Chan bisa mana jelaskan nas nggak? yang Injil dikatakan yang oleh dikabarkan kisah Yohanes para rasul apa? 835 bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus Ya, Kang kepadanya. Chan mau dengerin nggak? Ini mau dijelasin. Ya, ini mau dijelasin tapi Ya, nggak mau kalau saya dengerin. nanya nas kenapa Anda Ya, jawab kalau tempo Kang dan Chan, tidak jangan kalau ngomong Kang nas Chan dulu nggak mau dong. mendengar, Berarti- kalau Kang Chan nggak mau mendengar, Nah. ya kita diam. Ya, silakan aja, jawablah Kang Chan. sesuai pertanyaan. Nah, makanya dengar ya. Injil itu memiliki etimologi kabar baik ya. Kabar baik itu apa sih? Makanya Yohanes menyatakan kabar baik bahwa Mesias sudah datang ya. Nah, ketika Yohanes menyatakan Yesus sudah datang, artinya Yesua ini sudah datang. Yesua sebagai Mesias sudah datang. Nah, Yesua ngapain ngabarin Injil lagi? Dia bilang bahwa kerajaan sorga sudah ada di bumi, sudah datang. Artinya, tinggal kamu siap-siap untuk masuk kerajaan sorga. Itu Injil. Dapat ilmu dari mana? Kabar baik yang dimaksud, yang dikabarkan. Anda dapat ilmu dari mana? Definisi beginian. Kang Chan jangan dulu putus-putus. Ya, Kang Chan. makanya. Jawab dong. Ya udah Dari kita bahas mana? konsekuensi Definisi logiknya begini. ya. Sekarang Dalam Kang Chan. kepala Kang Sebentar, Chan, ayo, sebentar. Injil Kasih- itu kasih adalah dasar. kitab. Tunggu, Kalau kita sebentar, bermain sebentar di ya, sebentar ranah ya. di ranah Oke, ayat Karena dan ini ayat. bertolak belakang, Sion. Mbak Putri, John, Anda John. tadi bilang Anda mengarahkan kepada Ayo. Mbak Putri diam dulu kalau gitu. Sebentar, Kang sekarang Chan saya itu tanya mau kepada mendengarkan. Sebentar, nggak? sebentar. Apa yang jadi- Tadi ada dasar narasi ilmu Anda menerangkan itu dari mana? bahwasannya- Tunjukkan Ya, itu dalilnya. Pak Ayo itu lagi nerangkan. Pak Kang Chan diam dulu. Ya, cuman tadi ada narasi Ya dasarnya dari mana itu ilmu Ya itu silakan dari karena mana? Kang Chan itu tidak sama dengan apa yang dipahami Pak Ayo. Makanya yang Kang tidak Chan diam sama dulu. itu dasarnya dari mana? Ilmu Ya itu dari makanya mana diam dasarnya? dulu, dengar dulu, belajar mendengar Kang Chan. Dari tadi saya sudah mendengarkan. Sekarang saya Dari minta tadi Kang Chan dasarnya dari ngomong mana? terus. Ya tunggu dulu, Eh, orang eh. belum selesai ngomong. Nah inilah kalian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jangan lupa Kang Chan. tetes layar Mau dorang. mendengar. Masya Allah.
Masya Allah. Inilah makanya saya bilang Kristen ini. Abang Kalau Daman, Kang Chan tak mau Kristen Komal ini kita kedatangan bulan purnama. Konsekuensi Kristen Kalau jadi Kang Chan mau ngomong penipu, terus, silahkan dia Kang harus ngomong. berkerudung Kami akan hanya untuk memuluskan Nah ini udah mulai kemana ini kan nggak kacau memuluskan. Kang Chan. Betul Kang Chan terima itu. kasih Kang Chan, dari tadi kami damai. Kang Chan muncul ke sini saya udah nggak nyaman. Lah, Saya sekarang turun. kenapa Saya- Anda berkerudung? Bentar, Saya bentar. Kak Sion, ini Saya mau turun, dijawab saya yang turun, pertanyaan saya turun. Kakak Sion. Terima kasih Kang Chan. Kang Kak Chan Chan ini Alhamdulillah. mau Iya, Kak Chan ini mau terjawab. diskusi. Kang Chan terima kasih ya semuanya. Saya turun. Kak Sion ini Jangan mau takut, terjawab kalangan ini Kristen, pertanyaan Kak apalagi Sion di penipu dalam jangan internal takut, Islam. percaya sama saya. Kan Jangan ada takut pertanyaan. Komal untuk kehilangan Kristen yang penipu. Seriusan, percaya ke saya. Kang Chan yang Tunjukkan penipu. integritas Kang Chan dan yang diri Kang seorang Chan Islam. bisa ini, entar. Iya. Udah, anggap aja damai deh. Iya, betul. Udah. Aneh Nggak Kang usah, Chan. ada Nggak usah pertanyaan di dalam. seakan-akan kehilangan Kristen satu, Gak usah apalagi memang penipu. Kang Chan, Kuntum memang gak usah. khairu ummah. Kenapa Kalian Kang adalah Chan, umat memangnya ada terbaik. masalah Apa apa, syaratnya? Kang Chan? Ukhrijat linnas. Bukan hanya ada teman Kristen yang sudah. penipu yang ada di atas. Kang Chan itu kan Bentar, bisa Kak Sion. Kristen yang berdiskusi. baik itu dia yang Kang Chan itu saya kan bisa meyakini Yesus berdiskusi. itu Tuhan, bukan berpura-pura. Enggak gini, Kang ini Chan, nggak akan kita selesai nggak kalau bisa kita berdiskusi. ngotot-ngototan, serius. Diam dulu Kang Chan. Dari Kita tadi akan kan terus udah. semuanya. Diam dulu biar hostnya yang bicara teman-teman satu-satu biar kita bisa ngambil ininya, ngambil Silakan, Mas, cluenya. silakan. Silakan Mas. Maka inti yang saya dapat dari pertanyaan Kak Sion, di mana berarti mana Injil yang pernah ada tentang nubuatan Nabi Muhammad dan segalanya kan gitu. Kalau memang ada mana fisiknya kan gitu. Itu justru jadi narasi bunuh diri ya. Orang gitu. Tanya gue jauh Ustaz Daman Mantik. Itu jauh, suara antum agak jauh. Suaranya agak jauh nih, jauh ya. Nih. Ada bagus. Jadi gini, Yesus. Akan tetapi manusia mempunyai jarak pandang yang berbeda tentang Yesus. Menunjukkan gini, ada Kristen Abionit, Saksi Jehovah, Tritunggal, dan JO. Menunjukkan apa? Mereka akan satu literasi dengan pembawaan Yesus, yaitu Injil. Setuju? Pasti setuju. Akan tetapi, pemberitaan Injil tentang Tritunggal akan ditolak oleh JO, Saksi Jehovah, dan Abionit. Pemberitaan Injil tentang Abionit akan ditolak oleh Tritunggal, JO, dan Saksi Jehovah. Pemberitaan Injil tentang siapa Yesus menurut Saksi Jehovah akan ditolak oleh JO, Abionit, dan Tritunggal. Pembicaraan Injil tentang Tritunggal akan ditolak oleh kemudian tiga-tiga ini. Menunjukkan apa? Secara pola pikir manusia akan berpikir, mana sih Injil yang sebenarnya pure dari Yesus? Untuk menunjukkan apa? Kenapa kemudian ada perbedaan narasi Injil? Jika ini pure dari Yesus, tidak akan ada Abionit, tidak akan ada Saksi Jehovah, tidak akan ada Tritunggal, tidak akan ada JO. Menunjukkan ada satu Injil yang paling asli, yang kemudian umatnya tidak bersalah pandang terhadap siapa Yesus. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran ini membenarkan Injil yang sebenarnya sesuai apa yang disebutkan oleh Yesus. Ketika Yesus mengatakan qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa lam yaj'alni iwajan. Wa ja'alani qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Menunjukkan apa? Inilah Yesus yang sebenarnya ketika dia mendirikan dirinya sebagai utusan. Sekarang gini, ketika kita menanyakan, jika seandainya satu pandangan Kristen terhadap Injil, kok ada Tritunggal? Kok ada Jesus only? Kenapa ada Abionit? Kenapa ada Saksi Jehovah? Padahal bersumber dari Injil yang sama. Kenapa semua ini harus ada? Maka menunjukkan salahkah Al-Quran saat mengatakan pernah ada satu Injil yang pure perkataan Yesus, yang tidak membedakan Abionit, Saksi Jehovah, Tritunggal, dan JO, pure perkataan Yesus. Maka seandainya Islam ini omdo dan omong doang, maka Injil yang diberitakan, yang dikatakan Al-Quran pernah ada pure pandangan Yesus terhadap Tuhan, semua ini nggak akan ada. Lalu kenapa kemudian ini ada? Karena ada perbedaan pandangan di dalam Injil, di mana Tritunggal akan menolak pandangan JO, di Udah, mana jangan JO akan diulang-ulang. menolak pandangan Saksi Jehovah. Kita dapat poinnya kok. Oke. Dapat poinnya. Oke. Salam Silakan. host dan semuanya. Nah, ini mantik nih, itu. Silakan. Ya. Tapi enggak, tunggu. Internal Islam dulu, nanti kan akan dibawa gini. Oke. Ini saya jelasin. Pandangan terhadap pandangan dari Al-Quran, lahirnya Wahabi, lahirnya Syiah, lahirnya Jamaah Tabligh, lahirnya. Tapi kemudian bersumber daripada Al-Quran yang sama, Allahnya semua sama, Muhammadnya semua sama.
Karena Kalau bersumber Syiah daripada gimana Syiah? Al-Qurannya sama kan? Allahnya sama kan? sama, akan tetapi internalnya dalam berbeda pandang. Contoh, ketika kaum Muhammadiyah mengatakan apa? Kunut enggak enggak disyariatkan di dalam subuh. Akan tetapi berbeda pandangan di Ahlus Sunnah bahwa itu disyariatkan. Mau kunut mau enggak ini sunnah ya silahkan. Internal yang menjadi permasalahan, bukan Tuhan dan siapa utusannya. Akan tetapi di sini Tuhannya beda-beda pandangan. Ada yang mengatakan Abionit, Bunda Maria juga Tuhan di dalam pandangan Abionit. Saksi Itu mudah Yehova saja mengatakan dia jelasinnya, utusan. Daman. Dalam Tritunggal 3 di dalam 1. Ini dalam JO mengatakan Elohim itu ada dalam Yesus, bukan Tritunggal. Kenapa di dalam Injil yang satu Tuhannya beda gitu? Ya, Menunjukkan mudah sekali bahwa dijelaskan konfirmasi ini, mudah Al-Quran sekali, Daman. ada satu pandangan terhadap Yesus yang sebenarnya. Makanya Ya, dikatakan oke. Al-Quran ada Injil yang pernah ada, yang paling original, yang kemudian umatnya tidak berselisih paham tentang siapa Yesus dan siapa Tuhannya Yesus. Ya, oke. Saya hargai pandangan Islam tentang adanya Injil ya. Tetapi menurut Kristen tidak pernah ada yang namanya Injil yang seperti yang disebutkan oleh Quran. Karena Injil itu tidak dibawa oleh Yeshua. Ya, kalau Kang Chan mempersoalkan bahwa Yesus memberitakan Injil itu bukan berarti dia membawa kitab Injil. Benar, Itu memang. Kasih dalil, Iya. Enggak. Astagfirullah. dalil kan saya tadi bilang ya Buka Lukas Markus 3 ayat 1:14. Sekarang saya buka Markus 1:14. Bentar Kang Chan. Saya Sebentar, pengen Kang kali Chan. dan Kang Chan logika tuh nih sama rusuh mereka. ya, Pengen rusuh kali. sebentar. Ya, Kang Chan ini giliran saya. Saya makanya bawa Lukas 3 ayat 18. Itu Yohanes mengabarkan Injil. Emang Yohanes dikasih kitab Injil juga? Oke. Bisa jelasin nggak? Wah, bisa. Saya jelasin ya. Ketika Coba. gini Bang, ketika Yohanes mengatakan ya pada mulanya firman apa namanya Bukan Yohanes itu, aduh Daman ini Oke. sebentar. Daman salah Bentar kaprah. Bang, kita main Ini- logika ini nih. Yohanes Pembaptis Udah. loh. Anaknya Ya Zakaria. terserah Bang. Misalnya, kenapa kemudian dalam satu Injil pandangan terhadap Yesus beda-beda Bang? Kenapa Bang? Ya udah, ini saya jelasin. Oke, Kesalahannya silakan, Karena silakan. Islam mengira bahwa Yeshua itu bawa Injil, bawa kitab Injil. Ini saya katakan, ya. Kenapa? Islam juga nggak memandang Isa bawa Injil. Waduh, sebentar dong, sabar. Oke. Tadi kamu ngoceh sambil nulis-nulis aja saya diem kok, ya. Lukas 3 ayat Saya 18 ngoceh-ngoceh ada menyatakan isinya, Yohanes Bang. Pembaptis atau Yahya anak Zakaria itu memberitakan Injil. Emang ada Yohanes itu membawa kitab Injil dalam Islam? Ada nggak? Nggak ada kan? Artinya dia nggak bawa kitab Injil, berarti kitab Injil itu bukan kitab. Sama yang diberitakan Yesus juga bukan kitab. Sama juga yang diberitakan oleh murid bukan kitab, bukan sebuah kitab. Tetapi poinnya adalah sebuah kabar baik. Ya, kalau lebih jelas lagi, kalau lihat di Kisah Rasul, murid-murid memberitakan Injil bahwa Yeshua adalah Masiah. Itu poinnya. Injil itu adalah kabar baik tentang Yeshua adalah Mesias. Ya, Yeshua menyatakan Injilnya apa? Bahwa kerajaan sorga sudah datang ke bumi. Apa yang diberitakan Yohanes Injilnya adalah bahwa Yeshua sang juru selamat sudah hadir ke bumi. Itu Injil yang dimaksud, bukan kitab. Iya, bukan itu fundamentalnya. Kan saya bilang fundamental itu gini. Iya, Seorang zaman ya. Udah misalnya itu ini. dulu. Berarti kalau bukan Apa itu kitab, dulu? jadi tidak Yang pernah tadi saya ada. tanya Makanya- berasal Oke, daripada oke. pemberitaan Isa tentang Boleh Injil. saya Kok nambahin? kemudian Isanya jadi beda-beda. Injil Isa Kenapa itu tidak gitu pernah ayo? ada. Memang nggak pernah Boleh ada. saya yang nambahin, disebut kawan-kawan? Injil. Ya udah, ngapain Saya kasih dari masukan, satu biar Injil adem, yang biar sama ada perbedaan pandangan terhadap Yesus? Iya betul. Kenapa? Boleh saya jawab, Kang Chan, host? Boleh saya jawab itu kenapa? boleh. Ya, Kalian nikmat perbedaan Bang Daman, pandangan Bang itu Daman. biasa. Ribetnya minta Bang Daman. ampun. Itu Gimana biasa. ceritanya coba? Tadi Anda kan tadi tahu ada ada kisahnya, Injil-Injil dengar yang dulu lain Bang. di luar sana. Saya itu Injil hanya baru Barnabas, melempar Injil satu apa, pertanyaan Injil kepada Iya, kalian. nah. Tapi Apa berabainya kerjaan minta antikris di luar ampun. sana? Itu Kalau masalahnya. kalau nggak bikin Injil yang Boleh lain-lain, yang jawab aneh-aneh. silakan. Itu Silakan jawab. alasannya. Bukan. Belum lagi Pertanyaannya. Tadi penafsiran ada berbeda. narasi Itu bahwasanya aja. Herman, para sebelum Anda pengikut menjawab, Yesus tidak tahu siapa Yesus. Sekarang referensi Yesus kita ini adalah siapa Alkitab dirinya? LHI. Itu aja. siapa ini? Mesias sudah datang. Siapa Ambil Yesus? Herman. Yesus. Herman. Oke, saya jawab ya. Siapa Apa Yesus? pertanyaannya? Capek kalau Yesus debat adalah dogmatis kayak ini bosen dengar. Tuhan Mesias. Tuhan Mesias. Gak ada yang Tuhan nanya itu atau Yesus. katanya Lord. Gak ada yang nanya itu. Sebentar, Abang. sebentar. Kita diskusi jangan Tadi rusuh. saya jawab. Bang Herman santai Tadi kenapa aja. banyak interpretasi? Pak Herman, Pak Herman. Lihat nih. Kita Nggak ada yang bicaranya nanya itu. Siapa tenang. nih yang kena pelanggaran? Udah aku jawab ya, Kang Chan ya. Ya Apa bang, ini? silakan turun dan terjawab. Thank you bang.
Apa sih? Oh iya udahlah, udah Anda jawab. salah tadi, Balik Anda lagi ya. bilang- Makasih Bang jawabannya, makasih. Makasih. Tepuk tangan. Sip. Udah, diam dulu man ya. Dengerin gini. Yang mengatakan grapo, teks atau tulisan itu bukan di kita. Kisah Para Rasul pasal 8 nomor 35. Kamu cek. Kang Chan Baca dulu, jadi coba. melebar. Satu pasal Ini kita dengar. pertanyaan Baca dulu fundamental satu pasal. tuh. Kalau kamu tidak punya dalil, berarti asumsi namanya. 1 poin. Kenapa jadi teks? ngomong Kenapa lagi. jadi teks? Karena setelah dituliskan oleh para rasul, maka jadi teks. Tapi aslinya bukan teks, aslinya Injil itu adalah Yesus sendiri. Dah betul, Yesus Bang. sendiri Injil itu. Ya udah, Injil itu adalah autobiografi Oke. semua sabda Yesus. Nah, Itulah bunuh diri lagi kan? Nah, bunuh diri lagi kalian. bunuh diri. Ya bukan bunuh diri itu karena Nggak logis kan kalian kalian berpikir, nggak apalagi Kang Chan ini. paham perjanjian baru Sekali itu. pakai whiteboard. Salah pula dia jelaskan Ebioni Iya, tadi. iya. Ebioni tidak mengakui keilahian Yesus. Herman, Abionit santai tidak dulu, pernah Herman. mengelain Santai dulu. Yesus. Masaro, Abionit Itu itu juga melebih-lebihkan. menuhankan Bunda Maria, berpandangan Theotokos terhadap Maria. Dapat dari mana sih pandangan Abionit? Sabar. Ya, ada ya, dia Kang buat Chan. Wikipedia, kenapa? Nah, Herman sebentar dulu Herman. Kang Chan, Udah. untuk mengetahui apa makna dalam Kisah Rasul 8 ayat 35, Kang Chan baca ayat Siapa yang 32-nya tak jadi aja. moderator enak kita jelasin. Tak Baca apa-apa, 32-nya, dogmatis bisa nggak Kang semuanya. Chan? Boleh, silakan. Gak akan mengurangi makna grapo itu. Iya, ya silakan baca dong, baca dulu, Ya coba. bacalah, Anda baca sendiri. Ya, saya kan nggak bisa buka kamera. Ya kan dibaca itu nggak Ya, buka-buka. saya baca. Ya. Kisah Rasul 8 ayat 32 ya. Ya, Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Ini sama dengan yang ditulis di kitab Nabi Yesaya. nah, jadi yang dimaksud nas Lanjutkan itu teruskan lanjutkan sampai 35. sebentar. Filipi membacakan nas dalam kitab Yesaya. Lanjutkan. Ini bukan Oke. Injil itu. Bertolak ya. dari nas itu. Bertolak dari nas itu. Dari nas itu dari apa? Dari tulisan itu. Nasnya ada di Yesaya, Kang Chan. Nasnya bukan ada di Injil itu. Yesaya. Nah, bertolak dari nas Nasnya itu. Injil. Nanti Bahwa dulu. ada penebusan, begitu loh. Kang Chan paham nggak? Jadi Iya. bukan Injil itu nas. Makanya lanjutkan. Lah, Kang Chan Bertolak nggak dari paham di situ. Injil bukan nas, tetapi Filipi membacakan nas tentang Injil, tentang berita kebaikan, kabar baik itu berdasarkan nas Yesaya yang dibacakannya. Jadi bukan Injil itu ada nas. Paham Ulangi ya? lagi. Ya udah terserah Santai, semua ulangi mau lagi. dengar mau enggak terserah. Oke. Gini, Aduh. geril bunuh diri itu Bang Herman. Sekarang gini, Yesus memberitahukan berita gitu kan, berita baik, Ini bukan kalau ada Injil, apa bukan lagi di bukan bawah bentuk kau, tidak, kitab Bang. gitu ya, bukan bentuk kitab gitu ya, udah pasti ya, bukan bentuk kitab, tapi berita. Namun kemudian kalau Daman nih, kita meninjau ke Daman nih, ini logika nih. Daman memberitakan Ahok adalah gubernur. Kemudian murid-murid Daman akan menyimpulkan, Ahok gubernur Bang. Anak murid yang kedua, ya Ahok gubernur. Yang ketiga, ya Ahok gubernur Bang. Semua sama. Namun kenapa yang diberitakan Yesus jadi Abionit, jadi pemahaman Tritunggal, jadi pemahaman JO, jadi pemahaman Jehovah? Kenapa Bang? Kenapa pemberitaan? itu Sekarang terlalu gini, mudah, kok Daman. bentar, Kalau konsekuensi terlalu logiknya mudah, ya. belum. Kalau Karena kamu seandainya pemberitaan yang Ahok sebenarnya adalah Ayo, mesti Bang, gini, silakan sampai Daman, dong. Daman memberitakan siapa Silakan ini sampai selesai. yang jadi gubernur kawin Ahok. lagi. Udah, Ahok kemudian murid diturunkan. Daman menangkap Berita nih. itu banyak. Apa yang dikatakan oleh murid Daman? Ahok pemulung. Ahok adalah Kang Cilok. Menunjukkan apa? Semua berita ini salah. Ya Karena salah, apa? tapi kalau Pandangan Ahok dengan tadi yang benar sebenarnya yang diberitakan oleh Damai sebenarnya tentang Ahok gubernur sama seperti ini. Yesus Ahok memberitakan bukan gubernur tentang sekarang, Tuhannya. Ngapain dibahas Ahok? Yang mau dibahas ini analoginya. Yesus memberitakan tentang Tuhannya. Lukas 4 ayat 8. Ini Tuhanku dan ini Tuhanmu. Al-Quran juga memberitahukan ini Tuhanku dan ini Tuhanmu. Yesus bersunat. Al-Quran juga memberitakan tentang sunat tersebut. Nah, Memberitakan kamu kalau tentang gini, Yahudi. Dan kamu paham judaism nggak? terus Paham ketika Taurat berita nggak? yang Paham disampaikan anak oleh nggak? Yesus Daman Kan kamu kurang nggak paham. ada. Nggak ada Ada Taurat dan nubuatan Injil. loh tentang itu ya. Taurat dan Injil beda-beda. kan nggak ada tadi Pak Ayo, jadi kita harus wajar. Oh iya, iya susah. Iya, nggak ada benang merah, susah. Karena ketuhanan Nah, Yesua itu menunjukkan diberitakan ada di dalam berita yang Taurat. kemudian diselewengkan. Bisa jadi JO benar, bisa jadi saksi Jehovah benar, bisa jadi Tritunggal benar, bisa jadi Abionit benar, bisa jadi keempatnya salah. Ada satu yang paling benar, Ya pandangan itu Yesus kamu terhadap perspektifnya dirinya sempit sendiri. Daman.
Aman ya. Sempit apa? Berita bahwa Yeshua itu adalah Tuhan, adalah Tuhan dan penguasa. Jangan dogma di sini, main logik sama saya. Gitu deh cara mainnya. Justru saya main logika. Logiknya kan tadi memang buat saya Injil dan patahkan, Tauratnya nggak ya. ada Pak Ayo. Kita harus sabar. Itu memang Pak Yo nggak ada. ngerti nggak gini, Pak Yo? Kalau ada 4 perbedaan, logik ya, ngerti logik nggak? Kalau ada 4 perbedaan, potensi yang mungkin terjadi apa aja, Pak Yo? Ya berita itu tidak benar, gampang aja. Oh salah. Potensinya hanya ada satu yang benar. No. Semuanya sebentar dulu, santai dulu ya. Logiknya gitu. Kalau ada 4 pemberitaan, hanya ada satu yang benar, semuanya salah. 3-nya salah. Atau semuanya salah. Gitu. Yang tidak mungkin semuanya benar. Itu kalau hanya ada 4 pemberitaan. Itu Jadi yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Justru itu yang ditanyakan. Yang benar yang memberitakan manusia adalah manusia. Yang Ini dimaksud dalam konteks Yang benar yang memberitakan manusia adalah manusia. Apa dalam konteks apa Jawabannya sih? to the point dong. Jangan Ya, ngambang. kali ini belajar logika Mana yang dulu. benar, kayaknya. Kang Chan? Oke, kita belajar logika dari Kang Yang Chan, benar ya. adalah manusia, ya. adalah manusia. Gitu. Kita mulai dari situ Jawaban, ya. Bos. Kita mulai dari Oke, tadi coba ya. Kang 4 Chan, yang pengen tadi. tahu saya logika Kang Chan kayak gimana nih? 4 yang tadi ya. Ada saksi Yehova. Apalagi tadi Daman? Tritunggal. Abionit, monarki, monalism banyak lagi itu kalau mau kita bahas. 4 aja yang tadi 4 supaya Oke, saya dipercepat. jelasin oke, ya. aja. Saya jelasin pelan-pelan Kang Chan ya. Belum beres Anda ini. JO, saksi Yehova. Nah itu aja. Makanya saya Nah, jelasin. silakan. Ada 4 dan 4. Iya, ada 4 dan 4-4-nya memiliki pandangan yang berbeda terkait Yesus. Iya. Ya, satu Oke. yang bagian daripada Tritunggal, satu dia bukan Tuhan tapi saksi Yehova gitu ya, di atas malaikat dan dia hanya utusan. Saksi lagi dia Ebionit, saksi lagi lain-lain. Ada 4. Dia berbeda perihal Yesus. Ya. Logiknya adalah bahwa dalam 4 perbedaan ini potensi 1, 4-4-nya salah. 2, 1 yang benar, 3-nya salah. Oke, dan yang tidak mungkin adalah 4-4-nya benar. Nah, yang diminta oleh Daman, bagaimana cara kalian men-solve masalah ini? Silakan. Oke, saya jelasin ya. Nggak akan Semua- pernah solve itu. Itu Al-Quran udah klaim tuh. Lanjut. Iya, sebentar ya. Semua adalah hasil dari tafsir sebuah teks. Artinya nggak logik itu. Saya bilang yang nggak logik itu semuanya benar. Barusan bilang nggak logik. Anda kan mau belajar logik sama saya. Loh, Kang Chan tadi kan bilang ada 4 pandangan, ya, yang semua pandangan itu berseberangan, betul kan? Yang nggak mungkin, yang nggak logik itu 4-4-nya Jangan benar. ambil itu namanya jumping off conclusion. Bukan, Saya itu jelasin logik. pelan-pelan logikanya. Hanya ya. si Daman tuh. Itu Ya, logik. ini kan namanya. perbedaan antara Nggak Seova, pernah belajar logika ini orang. JO. Aduh susah makanya. Kang Chan, Ini- dengerin dulu lah. dari Kang Chan ini tadi. gimana sih kalau diskusi? Nanya tapi nggak mau tertib denger. kamu, ah. Coba terangkan gimana caranya 4-4-nya benar. Ya ini saya jelasin, Nah, lagi saya silakan jelasin. Nanti saya naik darah dong, Kocak jangan dong. Sabar ya, Kang Ya. Chan. Itu berupa tafsir atas teks-teks yang ada. Misalnya begini, jika saksi Yehova menyatakan bahwa Yeshua adalah utusan, memang teksnya ada dia utusan. Tetapi ada juga teks menyatakan bahwa dia dan bapaknya satu. Makanya JO mengambil dari situ. Lalu ada yang menyatakan bahwa akulah Tuhan, anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Makanya dibilang, oh Yesus adalah Tuhan. Dan ada Roh Kudus juga di situ. Bagaimana bisa menyampurkan ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Makanya Tritunggal berangkat dari situ. Apakah keduanya ketiga empatnya salah? Enggak. Kedua keempatnya membangun teologi berdasarkan teks yang ada. Oke, udah ya. Itu proses pembentukan konklusinya. Prosesnya itu. Masing-masing punya argumen, masing-masing punya proses berargumen. Itu Ya prosesnya. karena teksnya begitu. Iya, dengerin teksnya dulu. ada. Yang Nah, ditanyakan adalah konklusinya. 4-4-nya dia berbeda. Ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, ada yang hybrid, ada yang mengatakan Yesus itu manusia, not a God at all. Lah Yeshua memang Bos, Bunda Maria juga Tuhan dalam Abionit. Berwujudan manusia, wujudnya Yeshua kan manusia. Makanya saya bilang kalau Anda Iya, mengatakan jika empatnya benar, Injil Anda nggak itu akan pernah adalah bisa pemberitaan menjelaskan. yang terang benderang, kenapa kemudian ada perbedaan pemahaman gitu? Karena Yesus, nah ini saya jawab dengan Ada satu orang kata aja ya. lainnya. Karena Yang Yeshua logika, memenuhi yang semua nubuatan tentang banyak nubuatan tentang Apaan itu? juru selamat, dia menjadi Juru nabi, selamat apa? dia menjadi imam, dia mengejawantah keseluruhan itu, makanya jabatannya jadi banyak. Paham ya? Kalau gitu, kalau Anda berpikirnya Berarti begitu, semua Anda Kristen, nggak ada yang Buddha, harus Hindu, nggak ada yang harus semuanya dibidatkan. semuanya itu dia benar semuanya. Karena dia punya pemahaman. Nggak ada yang harus pemahamannya dibidatkan masing-masing. dong.
Berarti Abionit benar, Wones benar, semua benar. Ketika mereka semua percaya bahwa Yeshua ada dan menjadi Mesia, ya sudah cukup. Nah, ketika Abionit mengatakan Bunda Maria Tuhan, percaya nggak? Abionit siapa? Ya enggak lah. Ya itulah yang saya bilang tadi. Abionit bukan Yang Kristen. benar yang mana, Kang Chan? Kamu ini. Nah. Dapat kamu belajar di mana? Abionit Makanya itu bukan ujung-ujung, Kristen. Itu maka ujung-ujung. sempalan dari Nasrani kalau kamu mau tahu. landasan, ya udah, landasan Anda membidatkan Abionit kenapa? Mana ada kita membidatkan Abionit? Iya, Ya udah, ketika dalam pandangan Abionit Bunda Maria sebagai Tuhan, kok jadi salah? Abionit bukan Abionit benar Kristen, berarti. Daman. Kamu belajar Ya. di mana? Abionit Ya benar berarti. alasan bukan Kristen kenapa? Kan itu. Abionit benar nggak? Lo gimana Salah sih? lah kalau dia Ya bilang bukan Maria Kristen Tuhan, lah. ya Gimana salah. sih Ya kamu? udah, ketika Anda menyalahkan Yesus only, ketika Anda menyalahkan seksi Jehovah, ketika Nggak Anda ada sih menyalahkan Nggak ada yang menyalahkan Abionit, landasan Kita kesalahannya berdiskusi. apa gitu? Adalah Landasan kesalahannya apa? Kepada sosok Yeshua itu tadi. Bukankah Abionit juga lahir dari Injil yang diberitakan Yesus? Tanya dulu. Bukankah Tanya. seksi Jehovah juga lahir daripada Injil yang diberitakan Yesus? Bukankah Udah. apa Gini, namanya gini, itu gini. Yesus Apa only yang juga benar? lahir daripada Yang mana yang Injil yang benar? diberitakan Yesus? Sebentar, sabar Daman gini. Kenapa? Sabar Daman, kalau dari keempatnya itu nanti pada saat orang-orang udah ada di dalam dan lebih dalam lagi untuk mendiskusikan lagi gitu. Nggak ada perbedaan secara ininya Injil nggak ada atau apa yang itu lebih ke Nggak ada persepsi perbedaan. gitu. Sebentar, Kalau nggak ada persepsi. perbedaan, Kak Sion juga mau bilang Bunda Maria Sebentar, sebagai Bang Daman. Tuhan. Mau nggak? Sebentar, bilang? Bang Daman. Mau Sion, bilang menurut Anda Bunda Maria Jehovah sebagai benar Tuhan nggak? nggak? Nggak ada. Menurut Anda Sebentar, Jehovah gini. benar nggak? Sebentar, balik lagi ke yang tadi sebetulnya. Saksi Yehova benar nggak menurut Anda? Sebentar, Kang Chan ini udah Salah. melebar Ah. lagi. Sebentar, tadi belum selesai. Kenapa bilang salah kalau nggak ada Menyalah-nyalahkan perbedaan? itulah Salah. yang Kenapa jadi salah kalau nggak fundamentalnya. ada perbedaan menurut Sion? Ada gini, itu kan sebetulnya Nanti dulu, menurut Sebentar. Putri Sion katanya nggak ada perbedaan. Kenapa disebutkan salah? Kang Chan ini melebar yang tadi Kang Chan. Lah, Anda tanyakan kita belum- diskusi itu kok. Sebentar, Kang Chan tadi Dari belum kita diskusi selesai. itu, Anda yang kemana-mana. Sebentar, Anda yang belum lari-lari selesai dari tadi. Bukan, Kita diskusi gitu. itu sekarang. Kan kita melihat dari 4 pilihan tadi. Gak Anda nyaman bilang ya tidak ada diskusi sama Kang perbedaan. Chan Tapi nih, kata si gimana ya? Herman Dari barusan tadi- saksi Yehova salah. Kita baik-baik aja. Ini makanya dikasih Ya tahu. baik-baik lah. Dulu Sebentar. Kang Chan mah rusuh wae mana emang liar. Rusuh. Sekarang Kenapa sih? kata si Izin Putri masuk. Sion. Dari tadi kita sudah Oke, silakan. Bye-bye. Izin masuk dulu teman-teman. Akhirnya dari tadi diskusinya tujuan kita untuk mengedukasi. Nggak apa-apa di atas itu berbeda-beda, nggak ada masalah. Tapi Memang beda. kurangilah rasa untuk merasa diri paling benar, intinya gitu. Betul. Kurangi gitu loh. Jangan memaksakan Jadi, gitu kan. apa artinya keimanan dan keberagamaan bila ia merugikan dan merusak tatanan kedamaian dan keharmonisan kehidupan. Betul. Itu yang paling penting. Betul. Saatnya kita beragama dengan luas, wawasan, dan lapang hati menerima kelebihan orang lain dan keindahan hidup melalui keberagaman kehidupan itu. Pertama, menyikapi dari host yang luar biasa, Ustadz Daman, bahwa ini nanti kita mengedukasi ke teman-teman yang di bawah. Yang di atas yang berbeda nggak ada masalah, kalian berbeda karena memang sudah dijelaskan di kitab kami Al-Qur'an tentunya ya innalladzina kafaru sawaun 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Bahkan dijelaskan lanjut ila akhir ayat khatamallahu ala qulubihim dan itu udah pasti. Jadi artinya gini, pertama Islam adalah agama wahyu, yakni agama yang diturunkan oleh Allah yang merupakan rangkaian dari ajaran yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena itu, kebenaran yang terkandung di dalam Islam bersifat mutlak. Dalam arti, tidak ada yang dapat diragukan sedikit pun dan dapat diterapkan sepanjang zaman. Bahkan, ini secara logikanya yang tadi saya dengarkan di house ini, untuk membuktikan bahwa Islam agama wahyu, penamaan Islam sebagai agama turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, innad dina 'indallahil Islam, Al-Imran ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima itu hanya agama Islam. Bahkan di Al-Imran 85 pun dilanjutkan itu. Ya, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falam yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Dan teman-teman, bahkan itulah yang saya katakan bahwa bukti nama itu sendiri langsung diturunkan dan yang memberi nama langsung Allah. Sementara itu, nama Allah sebagai Tuhan, sebagai konsep yang terpenting dari satu agama juga langsung dari Allah di Al-Quran. Bukan nama yang diberikan oleh orang yang meyakini sebagai Tuhan. Bandingkan dengan agama-agama segala yang sebelahnya ini.
yang nama agama serta Tuhannya dinamai oleh manusia yang menjadikannya sebagai Tuhan atau yang menciptakan agama itu sendiri. Di mana rangkaian-rangkaian agama? Data dalil pun kita sampaikan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ila Allah yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Artinya, nama-nama dari mulai agama Islam ini itu rangkaian dari nama-nama dari nabi-nabi sebelumnya, dari mulai zaman Nabi Adam, Nuh sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Terbukti di dalil. Kedua, yang harus kita semua teman-teman yang sudah beragama Islam bersyukurlah. Bagi teman-teman yang meyakini Kristen, silahkan Anda bersyukur dengan kekristenan Anda. Gitu loh. Nah ya, jadi di sini mengedukasi. Boleh berbeda pendapat, nggak ada masalah. Itu keniscayaan. Hah? Cuman namanya diskusi ya gantian yang namanya diskusi itu supaya dapat edukasinya, gitu loh. Lah kalau kata sini salah, tapi argumennya ngambil data dari mana sesuai dengan kehendaknya, bahkan rumusan-rumusan yang disampaikan nggak ada ilmunya, terus ngarang sendiri. Nah ini kan bahaya. Kalau istilah-istilah itu ngarang sendiri harus ada dasar, gitu loh. Paling kurang Ngambilnya dari logik mana? gitu ya. Nah logik, kalau mau pakai ini minimal logik, gitu loh. Nah buktikan kalau Anda sebagai agama wahyu yang nama Tuhan sampaikan di Bible Anda, ada nggak nama Tuhan itu sendiri? Kenapa nama Tuhan itu sendiri yang memberi nama adalah manusia? Kan aneh, itu nggak logik namanya. Bahkan nama agama juga harus ada di kitab suci, gitu loh. Itu logik namanya. Kalau memang dia sebagai agama wahyu, lembuk ya nama Tuhannya, nama agamanya yang beri nama umatnya, ini yang jadi masalahnya, nggak logik. Lanjut dulu sementara itu takut kelamaan. Lanjut Oke, teman-teman. ini ada hal yang paling penting. Nah, tahu nggak kenapa? Kan ada yang banyak tuh Al-Quran itu fiktif tuh. Ada yang ketik tadi, wah Al-Quran itu fiktif. Oke, fine. Al-Quran itu dongeng. Siap. Namun ada nggak yang sedongeng ini? Bentar, kita buka ini penjelasan Al-Quran. Tahu nggak kenapa harus terlahir abionin itu sehingga perdebatan dalam internal Kristen itu tidak pernah kelar? Karena apa? Al-Quran udah bilang soal itu, tidak akan pernah kelar selamanya. Mana buktinya? Jangan asumsi Daman. Siap. Nih Kak Kasion, ini faktanya Kak Kasion. Kalau enggak apa namanya itu? Mu'alaf juga atau bilang ntar. Silakan Daman. Nah, ini faktanya Kak Sion. Tahu nggak kenapa terus berdebat apa namanya itu saksi Jehovah ini semua kenapa kemudian berdebat? Ini dia. Ntar. Yuk, kita nuntut ilmu yuk. Di balik fakta yang akan disajikan Al-Qur'an. Layar besarkan dong. Nah, oke, lanjut. Nah, ada satu ayat di dalam Al-Maryam di ayat 34. Zalikal Isa bin Maryam qaulun haq alladzi fihi yamtarun. Kata Allah, inilah Isa, anaknya Maryam yang berkatakan tentang kebenaran, akan tetapi mereka ragu-ragukan. Di mana banyak fitnahan yang kita dapati untuk Isa yang mengatakan dirinya mati tersalib, namun Allah mengatakan wa ma salabuhu. Ketika Yahudi mengatakan dia dirajam sampai mati, tapi Allah mengatakan wa ma qataluhu. Menunjukkan apa? Semua itu diragu-ragukan mereka. Apa qaulun haq yang dikatakan oleh Isa? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Ini Tuhanku dan ini Tuhanmu, sembahlah dia. Menunjukkan apa? Lukas 4 ayat 8. Persis. Akan tetapi mereka ragu-ragukan. Sangat jelas dikatakan oleh Nabi Isa, ini Tuhanku dan ini Tuhanmu. Lukas 4 ayat 8. Ini Tuhanku dan ini Tuhanmu. Yang menjadi masalah tahu nggak apa? Fakhtalafal ahzab min bainihim. Mereka berselisih paham daripada mereka itu. Siapa yang berselisih paham? Nasrani pada Isa. Nasrani saat itu berselisih paham tentang siapa Isa. Ahwa ibnullah, apakah dia anak Tuhan? Au ilahun, ataupun dia emang pure Tuhan. Au salasun salasah, ataupun dia Tritunggal. Kita baca ya. Ini dalam kita anggap ini bohong nanti. Kita anggap dulu bohong. Oke. Artinya anna nasara tahzabu wa tafraqu, bahwa sesungguhnya Nasrani saat itu bercerai mereka itu dan berselisih paham mereka itu dan kemudian bercerai-berai mereka itu fi sya'ni Isa, pada keadaan Isa ba'da raf'i ila sama. Sesudah diangkatnya Isa ke langit, mereka bercerai-berai. Arba'u firqah, akan 4 pembagian mereka. Apa 4 pembagian tersebut dalam internal Islam? Yaqubiyah, Nasturiyah, Malakaniyah dan Islamiyah. Lama rawa nggak usah kita baca Arabnya biar cepat.
Diriwayatkan bahwa berhimpun Bani Israel saat itu, bercerai-berai mereka itu akan 4 pembagian. Daripada tiap-tiap mereka itu mengirim rahib-rahibnya. Apa yang dikatakan? Berselisih paham mereka itu tentang keadaan Isa. Siapa Isa setelah diangkat ke langit? Faqala aduhum, dia adalah Allah yang turun ke bumi karena dia menghidupkan dari segala kehidupan dan mematikan daripada segala kematian. Mereka mengatakan ini Jesus only. Dari dulu sudah mengenal istilah Jesus only. Mereka berselisih paham, oh Isa itu Jesus only. Tuhan itu Jesus only. Di mana Elohim ada di dalam Yesus. Oke. Setelah itu golongan kedua yaitu golongan Nasturiyah membantah. Apa yang dikatakan? Kazab itu, bohong. Katanya, oh bohong. Dibidatkan. Sama seperti sekarang. Juga dulu pernah dibidatkan. Summa qalasani minhum litsalis. Apa katanya? Huwa ibnullah. Dia itu hanya Tuhan kecil ataupun anaknya Tuhan. Dia anaknya Tuhan. Nah, siapa yang mengatakan itu? Nasturiyah. Kemudian dibidatkan lagi. Oh bohong. Itu bohong katanya. Oke, apa yang dikatakan? Bukan, berkatalah orang yang ketiga, dia itu salasun salis, dia itu 3 di dalam 1. Allah sebagai Tuhan, yang kemudian Isa juga Tuhan, dan emaknya sebagai Tuhan, yang kita mengenal sebagai Abionit. Nah, setelah kita meninjau pada masa konsili, pernah juga pemandangan terhadap Theotokos diganti sebagai pemandangan daripada Mom of God diganti menjadi Mom of Christus. Oke, itu dalam masa konsili. Selanjutnya ada golongan keempat yang masih menerima omongan daripada Nabi Isa. Kazab betul, itu bohong. Dia hanya hamba Allah dan rasulnya Allah dan firmannya Allah. Anggap saja ini cerita bohong. Karena ayat selanjutnya membuktikan sebuah kebenaran. Asmi' bihim, pendengaran mereka itu sangat baik. Absir bihim, mata mereka itu sangat baik. Yauma ya'tunana, selagi akan datang sebuah zaman kepada mereka. Lakinit dhalimun, akan tetapi orang-orang zalim yang ada di zaman tersebut al-yauma, di dunia ini pada hari itu, dan karena alif lam di sini kalau kita bahas panjang nanti. Alif lam ahdil hudur yang bersifat selamanya. Fi dhalalim mubin, pada kesesatan yang nyata. Berarti apa kata Allah? Perdebatan kaum Nasrani tentang siapa Isa ini tidak akan pernah selesai sampai kapanpun itu. Di tahun 2024. Bukankah ini juga belum selesai di dalam internal? Di mana Oneness tidak akan pernah menerima pemahaman Tritunggal. Tritunggal juga pun sama. Begitu juga pandangan daripada Abionit. Begitu juga pandangan daripada Saksi Jehovah. Untuk menunjukkan apa? Dalil Al-Quran tidak pernah berbohong. Selamanya ini tidak akan pernah kelar. Maka menunjukkan satu hal. Saya menantang seluruh Kristen yang ada di dunia yang berbeda pandangan. Tolong bantah ayat ini dengan duduk rapat dan memutuskan siapa Yesus yang sebenarnya. Maka salah satu ayat Al-Quran sudah terbantahkan. Maka mari kita buang Al-Quran. Maka mari kita bakar Al-Quran. Karena Al-Quran ini bohong. Akan tetapi sangat terbukti di tahun 2024 jarak pandang terhadap siapa Yesus masih diperdebatkan. Ada nggak kitab Al-Quran yang sebohong ini? Ada nggak yang sebohong ini kira-kira? Jangan sebenar ini, yang sebohong ini ada nggak? Tolong cari satu kitab suci yang sebohong ini, ada nggak? Gitu. Oke, berarti kan tugas Kak Sion itu ngumpulin semua orang Kristen di dunia, kemudian memutuskan siapa Isa dalam pandangannya, udah setuju, tanda tangan kontrak. Maka ayat ini terbantahkan. Ketika ayat ini udah terbantahkan, kita bakar Al-Quran sama-sama. Cocok? Oke. Silakan. Yuk kita balik lagi untuk perselisihan. Boleh saya dulu ya. Putri Sion. Siapa? Putri Sion. Saya dulu ya. Dari tadi saya cuma pendengar aja nih. Sabar. Bentar ya, bentar. Bentar lagi saya turun kok. Bentar lagi saya turun. Silakan. Ya, sorry ya Kak Sion ya. Begini. Jadi yang Anda bilang tadi Nasrani itu bukan Kristen, ya. Iya. Nasrani tapi masalah Yesus itu Tritunggal, masalah Yesus itu Yohanes, Kristen bukan? Kau ya, enggak, Yesus only terhadap Yesus. Tritunggal dalam Yesus itu Kristen bukan? Kristen kan? Ilah kita mau sudah Nasrani, beda. Allah mau bukan apapun Yahweh. namanya terserah. Diam dulu kau, host. Yesusnya sama kan? Enggak sama. Diam dulu, host. Terus ini Herman nih dogmatisnya kuat banget tuh. Capek kali kita sama orang kayak gini. Begini, host. Ya, kalau berbeda pendapat itu biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bundaku. Pendirian.
saya tidak dikurung oleh doktrin Tritunggal, oneness atau apapun itu di luar sana. Saya murid Martin Luther, back to Bible. Apa yang ada ditulis di kitab itu yang saya imani. Saya percaya Yesus itu ciptaan, tapi ciptaan pun dia penguasa surga dan bumi. Jadi Yang dia bukan 66 yang Tuhan Maha 73 Kuasa bang, itu. di mana bang? Artinya saya bukan Bang Chan Nasrani. Saya nggak sanggup debat sama Bang Herman nih. Dogmatis dibawa ke sini Paulus capek, juga- Bang. Ini Paulus bukan juga gereja, bukan Bang. Nasrani. Itulah kau, nggak ada etikamu kalau diskusi. Nanti kau. besok minggu loh, Itulah minggu kau, di gereja nggak kayak gitu ada nggak etikamu. apa-apa. Bang Kau Herman. tadi ngoceh-ngoceh Bang isi Herman. Al-Quranmu. Jadi Bang kalau Herman. Komal ini lihat-lihat Dengar Bang dulu. Herman. Bang Herman jangan bawa dogma di sini. Kalau Siapa Bang yang bawa Herman mau dogma? naik Kau ke pun sini Muhammad. bawa Anda, data. kau objektif kau. Jadi Objektif ketika kau, Muhammad. Tadi kau data-data yang ceramamu Anda jago, yakinkan bahwa Yesus tadi disambung Ya, dengan ini kan laku seperti menerangkan. Bang Darman, itu Iya, ini terbukti di menjelaskan siapa Bible yang Anda. dogmatis. Bahwa di Ah. Bible Aku Anda tidak- sendiri bahwa Yesus itu tidak disalib. Di mana data-data? Kami akan ajukan. Bahkan Yesus Keroyokan kan? Keroyokan kan? bukan keroyokan, Keroyokan, kan? data. Bukan keroyokan. Ini bukan gereja. Diam dulu, aku Ini bukan jelaskan gereja, dulu. tapi Lagi data. turun. Ini Kau yang bukan salah. gereja, masalahnya Kau Bang berbodi orang sana, Herman. di luar sana. Gitu loh. Diamlah dulu kau. Ya. Masalahnya Paulus ini bukan baca. gereja. Paulus bukan mengatakan Nasrani. bahwa si Yesus nggak Paulus disalib bukan kok. Nasrani. Paulus dipitnah orang Yahudi malah. Baca itu. Paulus pun Di mengatakan di Ibrani 5 ayat 7 pun mengatakan Paulus tidak Yesus pernah nggak berkata disalib. bahwa Yesus itu Tuhan Sebentar, Maha Kuasa. Pak Muhammad, bisa sabar nggak katanya soalnya mau turun. Iya, Pak saya Herman. Ya, kalau mau Dia turun akan cuma terus. masalah dogma dan ceramah, Saya turun berbeda sama aja, Kak nggak Sion. perlu pakai ceramah Ya, di sini tadi data. Pak Muhammad Kita saling tadi- menghormati, itu hal sebentar, biasa Pak perbedaan Muhammad. pendapat. Sion, Muhammad tadi kalau cuma menyatakan- pengen Saya dengar bernarasi di ceramahmu dari sini untuk Al-Quran mulu, mengumpulkan panjang lebar. suara, Udah panas ada saya. edukasi yang Sebentar, mengambil sebentar. ilmu, Sama saya isinya itu. turun Karena aja. ilah kita Sebentar, sudah berbeda. menghargai orang Karena berbeda. nggak ada Yahweh bukan ilmunya Allah. yang mau diambil. Kita masuk Ya, koma kasih untuk minimal kesempatan menambah sebentar. cakrawala berpikir kita. Kau Muhammad tadi Bukan ceramahmu hanya hebat kali pintar kau. Bijak kali kau, ngomong. aku rasa. Iya, Gitu sebentar. loh. Gak objektifnya kau. Sebentar, Ya Pak nggak Muhammad objektif dulu. siapa? Iya. Herman. Saya akan sudah, sok sudah. dengar aku Kristen yang beda sendiri. Sudah, kita Saya kasih bukan kesempatan Pak oneness, Herman bukan ya, Tritunggal, sebentar bukan ya. ini, bukan Ya itu. mau dikasih Bukan Zionis, kesempatan bukan kalau nggak Nazaro. ada hikmah dan manfaat yang Iya, bodoh. ngapain di Sebentar saja, sebentar Ada hikmah dan saja, bapak- sebentar. Gimana Sebentar ini saja. semua Silakan Muhammad? Pak Ya, Herman. silakan Datanya Kasion. yang Dah, akan Bang Herman diam. disampaikan. Kasion aja. Silakan. Kasion walaupun agak Bilang aja walaupun kata aku, oten Dharma. paling kurang Takut cantik kau. gitu. Ini Isi dengan ada. Kau ratakan Pak juga Herman kau. ya, apaan? Orang Madura, Kau aku ratakan kayak kau ngajarin orang mati-matian Madura aja. kau. Kata kau ngomong Ustaz kasar Hanafi, kali kau. Ampun, Ustaz Muhammad Hanafi, kau. So hebat. Ustaz Hanafi, Siapa kalau tahu Kasion orang masih bisa kita bijak. dengar karena Ah, wanita ini gitu ya kan? Ini Herman, potong-potong. wanita bukan, Baru ngomong isinya lagi, gereja ada nggak sih? ilmunya. Ah, udah, slow, udah. slow, Ada slow. ilmunya kau Sudah, tak saya sudah mau sana kau. menunjukkan yang Pikiran logis. kau seperti Lihat remban-remban kejam-kejam. aja kau. Sudah. Mana Ini sih, udah turun aja, waktu turun aja. lumayan Kebecut lah berapa kalian. menit? Sudah. Pak Herman dulu ya, sabar. Silakan Pak Herman, Iya, silakan. makasih Kak Sion, makasih ya. Ya. Jadi, Udah kelar belum saya itu? tegas- Ban nah, kontainer itu. udah kau tambal belum itu? Bang Fandi mau masuk gak? Bang Fandi kalau masuk boleh silakan. Itu apa itu? Ayat apa Tiup itu? angin, tiup angin. Mau Mending ngomong kau aja aku tambal ban kejam-kejam kontainer saja begini. sana dulu. Kayaknya enggak sudi kalau aku Agak ada ilmu yang bisa narasi diambil dari tadi argumentasi kau itu. narasi doktrin Sudah, saja. sabar. Pak Muhammad, sabar. Muhammad, Kita kasih waktu tadi kau hebat kali kau sebentar. ceramah kau. Kayak udah Ya, paling ceramah bijak aja Aku kau di data situ. aku yang kusampaikan Rupanya ada sama data. aja Lebih kau baik saya kau tambal ban orang sana itu kontainer Orang kau. yang di situ udah kau potong. Tempe Diam goreng, dulu kau. tempe goreng. Nama Silakan, Muhammad silakan. lo itu. Kau ya. Ya udah kita dengar Bang Herman. Dah. Ngomong Ustaz Hanafi, kita dengar. Kamu Kayak ilmu mana? kan? Ah. Mendengar, Ah. pasang kupingmu. Oke. ya. Oke, ya. Saya panas, TikTokan saya panas. kita. Saya tegaskan. Apapun ya. yang Anda Nasran- bilang, saya akan nanya. Oke, siap ya? Mantap. Apa yang Anda bilang semua akan saya tanyakan. Good. Aku udah lama kali ingin masuk Mau channel nantang ini ya. nantang Karena mantik dia. hebat Oke, kali. ngomong. Oke. Ah, ngomong. Jadi Nasrani yang dinarasikan di kitab suci Anda itu bukan saya, bukan teman Kristen kebanyakan. Karena kami bukan Oke, Nasrani. kenapa? Kami Oke, tidak pernah kenapa? menganggap Yesus Bilang sebagai kenapanya. Tuhan Ini Maha saya Kuasa. udah bilang. Apa Oke, yang apa Anda tanya? sampaikan semua akan saya tanyakan. Kenapa Bagus. Nasrani bukan Kristen? Silakan. Kenapa Nasrani bukan Kristen? Nasrani itu ya bidat di kalangan Yahudi. Kenapa? Hmm. Karena Nasrani itu menganggap Yesus itu sama dengan Allah Bapa. Makanya si Paulus dia majukan ke pengadilan dengan tuduhan itu, dengan fitnahan itu. Oh, orang ini adalah penyakit sampar. Orang ini adalah tokoh Nasrani yang mengatakan Yesus adalah Allah Bapa, bahwa Allah Bapa telah jadi manusia. Itulah Oke, berarti Yesus siapa yang paling benar? Yesus itu apa paling benar? Nah, kenyataannya Paulus tidak pernah mengatakan Yesus sebagai Tuhan Maha Kuasa. Itu yang terjadi. Dan Enggak, saya juga yang membaca tadi Oke, bilang apa? Yahudi udah salah nih pandangan Nasrani. Iya. Yang paling benarnya apa? Coba.
yang paling benar ya sesuai Alkitab, bah. Ini kita tidak paling benar. Apa kata Alkitab? Kata Ya udah, apa dan kata Alkitab? Paulus juga, Yesus itu bukan Tuhan Maha Kuasa. Mesias. Memang bukan. Itu yang pasti. Tuhan Mesias. Jadi Paulus telah difitnah oleh orang-orang Yahudi yang benci sama dia. Begitu. Jadi Yesus jadi Paulus masih sesuai dengan apa sabdanya Yesus. Tidak lari. Fitnahan lah yang Berarti yang dituduhkan paling benar kepadanya. siapa Yesus, Bang? Yang benar Yesus adalah anak tunggal Elohim, Yahweh, yang diutus menjadi Dari mana Mesias. Abang tahu itu? Ada di Alkitab lah, dari mana dan tahu. Jadi, Ya udah, ketika pemahaman daripada Wones mengatakan Elohim yang ada di diri Yesus itu sesuai Alkitab, kenapa Anda membantah? tidak Kan sesuai sama Alkitab. menurut saya. Menurut Paulus juga Ya udah. tidak sesuai. Ya udah, berarti menunjukkan apa? Menunjukkan pemahaman Wones nggak salah, pemahaman Anda nggak salah. Yang salah nggak siapa? boleh, Yesus menurut salah Wones. memberitakan dalil. Nggak boleh gitu. Jadi semuanya benar. Seperti yang kau bilang tadi, semua benar. Nggak mungkin kan? Makanya saya bilang. Nggak mungkin. Makanya saya mengatakan Oneness itu udah keliru. Saya dulu juga Oneness. Ya udah, Saya apa juga landasan udah Oneness Anda itu. mengatakan Wones keliru? Ya jelas lah. Orang Yesus berkata, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Jelas kan? Nggak ada otoritas lebih tinggi. Ya, otoritas lebih tinggi siapa yang punya? Bapaknya sendiri. Yahweh Oke. Elohim. God of Oke. Israel. Ya. Wones Dan dengan Yahweh dalilnya bukanlah mengatakan Allah. Firman Yahweh telah bukan menjadi manusia. Arti kata menjadi sesuatu jadi sesuatu, bukan kemudian sesuatu itu berpisah dari sesuatu. Apa yang salah pemahaman Wones? Sama-sama dari Injil, sama-sama dari Salah Bible. lah. Apa yang kemudian salah? Salah dengan pernyataan Yesus seperti itu Sebutkan tadi. arti menjadi Bukan ya. kehendakku. Misalnya Bukan kehendakku, spidol kehendakmu yang jadi Berarti korek. salah. Misalnya spidol jadi korek, maka nggak akan ada lagi spidol. Langsung koreknya yang ada. Bukan berarti terpisah antara korek dan spidol. Apa yang itulah jadi kau salah salah kau pemahaman Wones? Darman, salah kau Darman. Yang jadi manusia itu bukan Yahweh Elohim, tapi Ya udah, apa yang Anda salahkan daripada pemahaman Wones kira-kira? Wones mengatakan memang salah. apa namanya Kalau itu benar, firman lewat telah juga. menjadi manusia. Ketika spidol jadi korek, tetap korek yang terpandang. Apa yang menjadi salah pemahaman Wones? Justru lebih logik. Gak dengar kau berarti kau simak. Yang menjadi manusia itu bukan Allah Bapa, bukan yang Maha Kuasa. Jangan bawa dogma, jelasin kata-kata menjadi itu. Kenapa harus kata-kata menjadi? Pada saya gitu. bilang, saya tidak dikendalikan oleh doktrin-doktrin. Saya tidak mau dikurung doktrin. Walaupun saya mirip Trinitas, saya nggak akan mengatakan saya Trinitas. Nggak usah. Nanti saya dikurung. Udah Saya nggak mau. Herman kelamaan kau. Udah ya, udah Kalau paham. itu lah, dia dari gereja. Kontainer bannya lagi nunggu itu. Kontainer ban lagi nunggu itu. Kau isiangin dulu itu sana. Thank you Kak Sion. Tak ada Iya, ilmu iya, banget. Ya Pak Herman. Ya Bang Herman itu jual cilok lo, jual cilok. God bless. Apa lagi nih? Apa nih? Tetapi mereka Rokok berselisih udah habis. paham ya. Putri Sion sendirian. Iya, Kancan sendiri kita nih kerjain. Kancan. Ayo kita Oke. kerjain. Tadi itu tentang yang bahwa perselisihan ya. Perselisihan itu kan kenapa nggak terjawab sampai 2024? Kalau saya sih mengacunya ke sini. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Artinya pengikut Injil ini akan memutuskan segala perkara itu berdasarkan apa yang ada di dalam Injil. Artinya orang akan bertanya tentang apakah Yesus disalib atau bukan, siapakah dia. Itu kita harus berdasarkan apa yang ada di dalam Injil gitu. Artinya yang kita nggak lari ke kitab mana-mana lagi, tetapi berdasarkan apa yang tertulis di dalam Injil. Nah, Injil yang ada sekarang yang Alkitab yang kami pakai itu dasarnya jelas gitu bahwa itu ada tali benang merahnya dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu seperti Aduh, apa. kasihan Nanti bunuh saya bisa diri deh. jelaskan. Oh enggak bunuh Kakak diri. Sion berarti setuju ya apa yang dikatakan Al-Quran bahwa Kakak Sion itu orang yang tersesat. Setuju berarti? Oh enggak. Bahkan di Bible-nya Kenapa pun nanti kata kita pakai Bible Asmi itu, bihim? teman. Iya, gini Ustaz Hanafi. Asmi bihim wa absir. Nah, asmi bihim wa absir. Mata Kasion itu pasti bagus, pendengar Kasion itu pasti bagus. Karena apa kata Allah? Engkau itu manusia yang sangat sempurna. Akan tetapi suatu hari nanti sampai kapanpun mereka dalam kesesatan yang nyata. Apa arti kesesatan yang nyata? Yang diberitahukan tadi. Perdebatan mereka itu tentang siapa Isa akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Siapa yang sekarang yang lagi berantem soal itu? Kekristenan. Menunjukkan apa? Kasion setuju nggak dikatakan orang yang tersesat? Kalau nggak setuju bantah ayat itu, maka adanya rapat memutuskan siapa Yesus yang sebenarnya. Maka terbantahkan ayat Al-Quran, maka Allah bohong gitu. Ini pindah ke masalah penyalipan berarti nih, Daman. Cion. Sebentar. Kita pakai data Bible ya. Kita pakai data Bible-nya sendiri ya. Sebentar, Kalau lagi memang dia fokus apakah soalnya dia itu sambil disalib kerja. atau tidak. Iya, sebentar. Ya. Apakah Yesus itu disalib? Padahal di Lukas 22:42, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku,
tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Di ayat Bible ini ya hanya berarti bahwa ia tidak siap untuk menghadapi kematian tersebut. Ini berbeda dengan anak laki-laki Abraham, yaitu Ismail, yang dengan sukarela menawarkan dirinya sendiri untuk dikorbankan. Ini udah banyak terbantahkan teman-teman. Bahkan nanti di Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Ini datanya. Bahkan nanti di Matius 9, 6 sampai 13 pun demikian. Bahkan ditutup nanti semua data-data itu semua sama siapa? Sama Paulus sendiri. Karena Yesus Kristus tidak dianggap mati di atas salib berdasarkan ramalan di atas yang nanti akan kita banyak lagi kalau mau disebutkan data-data di Bible mereka. Maka disinilah Paulus menegaskan fakta ini dengan mengatakan di mana? Di Ibrahim ayat 5, di Ibrahim 5 ayat 7, sorry. Nah, dalam kehidupannya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, ya kepada Tuhannya yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ini datanya bahwa Yesus tidak disalib. Itu Bible sendiri yang ngomong. Bukan begitu. Bentar, ini saya ingin ngomong hati ke hati dengan Kak Sion ya. Bentar. Silakan. Kita nggak akan masuk ke dalil. Sayang nggak tuh. Jadi gini, Kak Sion, Al-Quran yang ada di tangan saya, Allahu a'lam bishawab. Al-Quran ini dulu loh, bukan baru aja dicetak 3 hari yang lalu. Besarin layarmu, host, besarin layarmu. Enggak kita jelasin Bang Fendi, gini aja. Ngomongannya tuh gini. Udah bentar ya. Oh, ada Budar nih tuh. Budar nih. Gini, ini dari hati ke hati ya. Untuk Ya, silakan. Kak Sion. Jadi gini. Wah, ada Bunda. Wah, enggak jadi dikasih liangkan nanti. Nah, dengar loh. Jadi gini, Kak Sion. Yang ada di tangan saya Al-Qur'an, wallahu a'lam bishawab. Ini yang fakta yang saya bilang tadi, Al-Quran ini berabad-abad sebelumnya loh. Akan tapi kenapa ya? Jitu banget memprediksi masa depan. Salah satunya. Suara Yaitu antum agak ketika jauh di bawah, nggak dengar diberitakan Ustaz Daman. Suara antum agak jauh. Ininya. Ya. Coba lanjut di bawah nggak dengar. Lanjut.